Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Afindra dengan NIM channel dan 023039. Saya dari Prodi Perpajakan tahun 2023. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang investasi jangka panjang dalam akuntansi pajak. Baiklah, kita langsung ke pengertian konsep investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah jenis investasi di mana dana akan digunakan dan diputar, dan dana dapat dibelanjakan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya kerangka waktu tercatat adalah 1 tahun. Investasi jangka panjang juga dapat dipahami sebagai menginvestasikan sebagian dari kekayaan modal seseorang atau perusahaan di perusahaan orang lain untuk mendapatkan penghasilan tetap dan mengendalikan objek lain. Ada juga beberapa jenis investasi jangka panjang seperti rumah, tanah, saham, obligasi, dan lain-lain. Investasi jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dengan berinvestasi di perusahaan lain. Kepemilikan saham di perusahaan lain dapat ditujukan untuk mengendalikan pasokan dan distribusi bahan baku. Investasi juga dilakukan untuk tujuan menghasilkan uang dan bersifat abadi atau jangka panjang dalam alam. Kemudian ada juga investasi jangka panjang dalam laporan, yaitu laba rugi keuntungan dan kerugian atas investasi jangka panjang adalah umumnya dilakukan dalam laporan laba rugi. Pendapatan dari penjualan investasi umumnya dipisahkan dari pendapatan dari kegiatan usaha. Dividen saham dan bunga obligasi yang diterima merupakan pendapatan lain. Hasil ini dicatat bersih dalam perhitungan laporan laba rugi. Dividen atau bunga hipotek yang diperoleh atau diterima sebagai pendapatan investasi dikenakan pajak penghasilan. Dividen dan bunga atas obligasi yang diterima atau diperoleh dipungut beserta pajak penghasilan dari penyedia pendapatan. Pajak yang dipungut tidak dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. Selanjutnya kita ke investasi jangka panjang dalam saham. Investasi saham adalah pembelian atau penyimpanan dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, tergantung pada niatnya. Investasi di saham dapat menjadi tujuan jangka panjang, jangka panjang menjadi jangka panjang pendek investasi saat ini atau tujuan jangka panjang. Keuntungan dalam bentuk saham, dividen, dana modal, dan manfaat lainnya dapat berbentuk kontrol manajemen. Hak untuk membuat keputusan politik pada bisnis yang dibeli. Ambil kendali manajemen ketika kepemilikan mayoritas tercapai. Perusahaan yang berinvestasi dalam saham adalah perusahaan induk dan perusahaan yang menerbitkan saham adalah anak perusahaan. Selanjutnya kita ke investasi jangka panjang dalam obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang dengan tingkat bunga tertentu. Obligasi dapat dibeli dengan nilai nominal atau nilai tukar. Nilai obligasi sebagai investasi dicatat dengan biaya akuisisi. Pembayaran bunga obligasi yang diperoleh di antara tanggal pembayaran bunga harus dilaporkan secara terpisah dari biaya. Selanjutnya ada investasi dalam surat berharga yang lain. Selain saham dan obligasi, pengusaha juga bisa berinvestasi di sekuritas lain, seperti komersial kertas atau surat promes. Sejarah investasi kertas komersial hampir identik dengan obligasi. Perbedaan kecil dapat terjadi pada potongan rambut untuk jenis sekuritas ini. Diskon yang relevan adalah pendapatan yang direalisasikan oleh pemegang kertas komersial saat menebus komersial kertas. Dan kita ke investasi dalam aset lain-lain. Perusahaan dapat berinvestasi dalam aset lain seperti tanah dan bangunan atau real estate. Selain memiliki kelebihan dana, investasi ini dapat digunakan untuk keperluan ekspansi ke depan. Penghasilan dari investasi ini umumnya adalah penghasilan kena pajak. Jika investasi dijual, begitu juga keuntungannya. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyajian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.